Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami kelompok fruktosa dari kelas 11 ingin mempraktekkan mengenai asam basa, di mana kami akan menguji sifat beberapa larutan, apakah asam, basa, atau netral menggunakan 3 indikator alami. Dengan saya Nurul Inayah, Dengan saya Siti Nur Hidayah, dan saya Hafizah Sintia Putri. saya Din Islamnya Utami. Saya Rizky. So, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sebelum masuk ke prakteknya, mari kita perhatikan materi berikut ini. Indikator asam basa adalah zat yang dapat memberikan warna berbeda pada lingkungan asam ataupun basa. Dengan asam, pH-nya kurang dari 7, sedangkan pada basa pH-nya lebih dari 7. Indikator terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, indikator alami. Yang kedua, kertas lakmus. Kertas lakmus memiliki 2 macam, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Pada lakmus merah akan berubah warna menjadi biru pada keadaan basah, sedangkan pada lakmus biru akan berubah warna menjadi merah pada keadaan asam. Yang ketiga, indikator universal. Contohnya adalah kertas strip dan larutan indikator. Dengan menggunakan indikator ini, kita dapat mengetahui skala pH pada suatu larutan. Nah, di sini kami akan menggunakan indikator alami dari kunyit, bunga bougainville, dan bunga mawar. Nah, simak video berikut ini ya. Langkah pertama, tumbuk bunga bougainville hingga halus. Kemudian peras menggunakan saringan sampai menghasilkan ekstrak. Lakukan hal yang sama pada indikator dari bunga mawar. Untuk indikator kunyit, kita cukup melarutkan kunyit bubuk ke dalam air. Nah, setelah ketiga indikator siap, kita bisa melakukan percobaan terhadap beberapa larutan. Percobaan pertama pada larutan soda kue. Larutan soda kue berubah warna menjadi orange setelah dicampur dengan indikator dari kunyit. Itu menandakan bahwa larutan soda kue bersifat basah. Selanjutnya pada larutan deterjen. Perhatikan perubahan warna yang terjadi. Larutan deterjen berubah warna menjadi hijau setelah dicampur dengan indikator bunga mawar. Itu menandakan bahwa larutan deterjen juga bersifat basah. Selanjutnya, pada larutan garam. Perhatikan perubahan warna yang terjadi pada larutan garam. Larutan garam tidak menunjukkan perubahan warna apabila dicampur dengan larutan indikator dari bunga bougainville, menunjukkan bahwa larutan garam bersifat netral atau memiliki pH sama dengan 7. Selanjutnya, pada larutan cuka. Perhatikan perubahan warna yang terjadi. Larutan cuka berubah menjadi warna kuning cerah setelah dicampur dengan indikator kunyit. Itu artinya larutan cuka bersifat asam. Selanjutnya, pada larutan kapur sirih. Perhatikan perubahan warna yang terjadi pada larutan kapur sirih setelah dicampur dengan indikator bunga mawar, di mana larutan kapur sirih berubah menjadi hijau. Itu menandakan bahwa larutan kapur sirih bersifat basah. Dan yang terakhir, pada larutan jeruk nipis. Perhatikan perubahan warna yang terjadi. Jeruk nipis berubah menjadi merah setelah dicampur dengan indikator dari bunga bougainville. Itu menandakan bahwa larutan jeruk nipis bersifat asam. Nah, dari hasil praktikum kami dapat diambil kesimpulan bahwa larutan yang bersifat asam adalah larutan jeruk nipis dan larutan cuka. Sedangkan larutan yang bersifat basa adalah larutan soda kue, larutan deterjen, dan larutan dari kapur sirih. Sedangkan larutan garam bersifat netral. Nah, sampai sini dulu ya videonya. Diharapkan teman-teman semua dapat memahami materi indikator asam basa dengan baik.
Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.